语言爬满了甲骨。 Kau ingin penjelasan dari kami. Wajah Dewa Surgawi Kituo jatuh. Dia duduk di atas, menghadap wanita berpakaian putih. Niat membunuh merembes keluar. Bagaimanapun, ini adalah kota surga, jadi mereka harus bergegas untuk melakukan apapun. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan klan surgawi, itu bukan sesuatu yang bisa diganggu atau diganggu oleh orang luar. Mata para dewa surgawi lainnya dingin. Sebagai dewa surgawi, mereka jarang membiarkan emosi mempengaruhi mereka. Namun, kali ini, mereka menjadi tidak sabar. Mereka semua melepaskan cahaya simbol, bersiap untuk mengambil tindakan. Kamu tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Cepat dan pergi, Si Hao mentransmisikan secara mental. Dia tidak percaya bahwa Ye Qingxian benar-benar bisa menghadapi seluruh kota surga. Tenang, kamu adalah adik kecilku, jadi aku akan secara alami membawamu keluar, kata Ye Qingxian sambil tersenyum, tidak tampak khawatir sama sekali. Si Hao terkejut. Dia akan menganggapnya sebagai adik kecilnya. Peri, bagaimana kalau menerima kakak yang lebih tua? Kong Qiuji tidak malu atau tidak sabar, menjilat bibirnya saat dia bergerak maju. Nyah, meskipun gaya Ye Qingxian tak tertandingi, cantik dan murni hingga tingkat yang hampir seperti mimpi, pada saat-saat genting, dia tidak ragu sedikit pun. Kata-kata ini saja langsung membuat Second Baldi merasa tercekik. Cukup. Kituo berbicara. Dia benar-benar bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sini, mengobrol dengan orang lain dan sepenuhnya mengabaikan para dewa surgawi. Mata mereka segera menjadi dingin. Apakah kamu siap untuk memberiku penjelasanmu? Ye Qingxian berbalik dan bertanya. Ini adalah klan surgawi dan bukan sektemu. Lupakan menangkap Huang, bahkan jika kami ingin membunuhnya, itu masih bukan urusanmu. Kituo berteriak dan menyapu matanya ke arah Si Hao. Penolong dari klan surgawi akhirnya menjadi maniak yang menyimpan niat jahat. Kalian semua benar-benar berani mengatakan ini dengan lantang, apalagi membunuh hanya karena kalian semua menginginkannya, itu benar-benar sombong. Ye Qingxian mencibir. Rambut hitamnya yang halus beterbangan. Sosoknya yang ramping dan elegan memancarkan cahaya berkilau. Menangkap. Dia melepaskan cemoohan ringan, menggunakan artefak magis Dewa Surgawi. Labu berkulit ungu membesar. Simbol menutupi mulut labu, berubah menjadi pusaran ungu yang menyedot segalanya. Kabut menyelimuti udara saat mencoba menangkap Ye Qingxian. Tubuh Ye Qingxian bersinar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk keluar. Tiba-tiba itu masih berupa riak, dan saat bergelombang keluar, ia mengeluarkan suara lonceng yang besar, menyerang labu berkulit ungu itu. Sial! Itu seperti genderang malam dan lonceng pagi sebuah kuil, berdering di langit dan bumi. Selain itu, bunga api terbang keluar. Setelah labu berkulit ungu terkena riak, ia mengeluarkan suara zeng-zeng. Simbol meletus juga. Menekan. Teriak Kituo. Dia tidak pernah berpikir bahwa artefak magis Dewa Surgawi tidak akan mampu menghadapi Ye Qingxian, tidak dapat memindahkannya sedikit pun. Dia segera mengaduk labu berkulit ungu untuk langsung menabraknya. Ini adalah harta rahasia yang menduduki peringkat paling depan di antara artefak magis Dewa Surgawi. Itu sangat tangguh. Saat ini, itu seperti gunung surgawi emas ungu karena melepaskan energi ungu, menekan ke bawah. Menangkap. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ye Qingxian melepaskan cemoohan ringan. Tubuhnya bersinar, dan kemudian riak-riak memanjang seperti tali, membungkus labu emas ungu lapis demi lapis. Dewa Surgawi Kituo terkejut, merasa seperti dia kehilangan koneksi dengan artefak magis itu, tidak dapat mengendalikannya lagi. Riak menyebar keluar, menutupi semuanya dengan padat. Mereka memukuli labu berkulit ungu dengan serangan, mengelilinginya dan menghaluskannya. Ini semua orang menjadi terkejut. Gadis ini terlalu tangguh. Bagaimana dia bisa dengan mudah merebut artefak magis Dewa Surgawi di usia yang begitu muda? Dia memiliki harta surgawi di dalam dirinya. Qin Changsheng berbicara. Itu mungkin. Artefak magis yang kacau. Kata leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis.
Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh matahari hitam besar, terendam oleh api iblis yang gelap. Dia sangat menakutkan. Ketika kalimat ini terdengar, semua orang langsung terkejut. Artefak magis yang kacau benar-benar mencengangkan. Semua mata Master Sekte menjadi merah, karena itu terlalu langka. Gadis, apakah kamu percaya bahwa hanya karena kamu memiliki artefak magis, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kota surga, berperilaku kejam di klanku? Para dewa surgawi lainnya berdiri. Mereka semua berteriak. Haha, Ye Qingxian tidak menjawab dan malah mencibir, melepaskan tawa yang terdengar seperti lonceng perak. Matanya memancarkan pancaran yang menakjubkan, tampak sangat percaya diri. Kunci dia. Dewa surgawi memerintahkan, meminta seseorang untuk menjatuhkan si Hao. Aku ingin melihat siapa yang berani. Ye Qingxian menghentikan mereka di sana. Gadis, jangan terlalu percaya diri dengan artefak magismu yang menakjubkan dan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan karena itu. Masalah klan surgawi saya bukan untuk Anda ikut campur, kata Dewa Surgawi Kituo. Hari ini, aku akan terlibat, kata Ye Qingxian. Karena kalian semua tidak ingin memberiku penjelasan, maka aku akan mendapatkannya dengan caraku sendiri. Dia memandang si Hao dan melihat darah yang menutupi dirinya. Siapa yang melakukan ini? Seorang kepala penjara, kata Kong Qiuji. Apakah begitu? Ye Qingxian berdiri tegak. Dari batu permata hitamnya yang besar seperti mata, dua berkas cahaya keemasan yang terbuat dari simbol muncul, menatap si Hao. Martial Dao Mata Surgawi. Pada saat ini, lupakan dewa sejati, bahkan dewa surgawi, para master sekte yang menakutkan itu terkejut. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Dua sinar cahaya keemasan menyapu si Hao, dan kemudian sebuah pemandangan tiba-tiba muncul. Adegan penjara perlahan diputar ulang, klip dari masa lalu. Kejahatan kepala penjara saat dia menusuk daging si Hao dengan artefak magis. Itu berdarah dan sangat kejam. Sungguh klan surgawi, Ye Qingxian berkata dengan lembut. Semua orang menjadi sangat terguncang. Bagaimanapun juga, mata surgawi Martial Dao itu misterius, sebenarnya mampu memutar ulang apa yang terjadi belum lama ini. Semua orang merasa agak aneh. Bagaimana ini bisa? Dia benar-benar memiliki mata surgawi Martial Dao sejak usia muda. Lupakan dewa sejati, bahkan dewa surgawi seperti para master sekte itu tidak bisa melakukan ini. Pencapaian semacam ini tidak terkait dengan kekuatan seseorang, murni mengandalkan daging dan jiwa seseorang. Sulit bagi seluruh istana untuk tenang. Terjadi kegemparan besar. Master sekte itu semuanya mengungkapkan penampilan aneh. Rumor mengatakan bahwa mata Martial Dao surgawi dapat dicangkokkan. Seseorang berkata dengan lembut, ini sangat berbahaya. Dengan mengingatkan para ahli di sini, bisa dikatakan menyimpan niat jahat. Jadi itu kamu. Kenapa kamu tidak datang kalau begitu? Ye Qingxian mengambil tindakan. Hamparan cahaya simbol terbang keluar, memenjarakan dan menahan dewa sejati dari luar istana di sini. Justru kepala penjara itu. Dia mengantar si Hao dengan yang lain dan belum pergi, selalu tinggal di luar istana. Saat ini, dia ditangkap. Ada energi yang kacau. Dia menggunakan kekuatan artefak magis, apalagi harta karun tertinggi yang tak tertandingi yang benar-benar memiliki keinginan kuatnya sendiri. Tuan Dunia Bawah berkata, wajahnya yang tampan dan pucat menunjukkan ekspresi terkejut. Kami tidak bisa mentolerir kecerobohanmu. Dewa Surgawi Agung klan Surgawi bergerak, semuanya bertujuan untuk menekan Ye Qingxian. Artefak berharga bersinar dan simbol terjalin. Rantai magis Dewa Surgawi seperti jaring laba-laba saat menutupi kekosongan. Istirahat. Ye Qingxian berteriak. Pakaian putih saljunya bersinar, dan dari dalam dirinya, hamparan simbol yang cemerlang melonjak. Ini menghasilkan diagram yang melepaskan energi abadi. Pada saat ini, lupakan dewa-dewa lain, hanya para master sekte besar yang menggigil dalam hati. Itu karena mereka merasakan energi Dao abadi sejati yang mengalir dalam kehampaan. Apa ini? Para dewa surgawi yang agung berteriak ketakutan.
Itu karena artefak magis mereka semua menghilang tanpa harapan untuk kembali begitu mereka tenggelam ke dalam kehampaan, tidak mampu bergerak sedikitpun. Mereka dipenjara di tempat. Dalam kehampaan, warna-warna cemerlang berputar-putar seperti batu giok. Proyeksi surgawi muncul, diagram surgawi. Itu adalah seseorang yang sulit dilihat dengan jelas. Itu terbentuk dari cahaya kabur, duduk di sana dan melepaskan kitab suci abadi yang mengunci semua artefak magis dewa surgawi. Bagaimanapun, itu adalah harta tertinggi. Seorang master sekte berkata dengan lembut, matanya menyala-nyala. Jenis objek surgawi ini terlalu langka, sehingga bahkan hatinya tergoda. Namun, Tuan Sekte Mending Surga, leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis, Tuan Dunia Bawah dan ekspresi Master Sekte besar paling kuno semuanya menjadi serius. Mereka tidak dengan mudah menunjukkan niat apapun. Mereka semua terkejut tanpa henti. Mereka merenungkan banyak hal, tampak agak tidak yakin tentang sesuatu. Tubuh Ye Qingxian gemerlap, meletus dengan lebih cemerlang, membuat proyeksi surgawi kekosongan terdistorsi. Justru diagram surgawi itulah yang menyempurnakan segalanya. Seolah-olah benar-benar ada seseorang yang duduk di sana yang mengerahkan kekuatan abadi. Para dewa surgawi merilis erangan teredam, terhuyung mundur. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Banyak dari wajah mereka memerah, dan darah merembes keluar dari mulut mereka. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Itu karena sosok kabur di kehampaan melepaskan cahaya abadi yang menyapu mereka, menimbulkan luka berat pada mereka. Mereka tidak bisa membela diri. Aku ingin penjelasan, namun kalian semua masih mencoba menghentikanku. Ye Qingxian melihat ke arah orang-orang itu. Kemudian, dia memenjarakan kepala penjara itu, dan kemudian setelah dengan ringan menunjukkan, cahaya suci berkembang. Tidak, kepala penjara berteriak. Meskipun dia berada di tingkat dewa sejati, dia tidak bisa berjuang bebas sama sekali. Setelah dikelilingi oleh cahaya misterius itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebuah kaca terdengar, suara tulang retak terdengar di tubuhnya, dan simbol-simbol di dagingnya juga segera musnah. Seluruh tubuhnya segera menjadi putus asa. Kamu melumpuhkan kultivasiku. Kepala penjara berteriak, wajahnya penuh kengerian. Aku tidak akan pernah mengambil kehidupan dari keberadaan lain, tapi aku juga tidak ingin melepaskanmu. Jadi ini cara terbaik, kata Ye Qingxian dingin. Dia kemudian melemparkannya ke samping. Kakak abadi sejati, aku suka metodemu. Kong Qiuji tersanjung dari samping. Di istana, banyak celestial yang marah. Ini adalah wilayah mereka, namun gadis kecil ini memaksa mundur beberapa dewa surgawi dan melumpuhkan dewa sejati. Itu tak terbayangkan. Tiba-tiba, seorang master sekte mengambil tindakan untuk menekan Ye Qingxian. Namun, Ye Qingxian masih tanpa rasa takut. Tubuhnya bersinar, dan proyeksi surgawi dalam kehampaan menjadi sedikit lebih jelas. Itu terukir di sana, berputar-putar dengan cahaya simbol. Itu adalah seseorang, duduk di sana tak bergerak. Namun, itu melepaskan aura dao abadi yang membuat orang takut sampai ke jiwa mereka. Master sekte itu sangat terguncang. Serangan itu tidak berguna, sepenuhnya dinetralkan. Semua orang menghirup udara dingin. Apa ini? Kalian semua tidak boleh bertindak gegabah. Master sekte Heaven Mending berbicara. Apakah ini tanda dao abadi yang legendaris? Ketika mata Tuan Dunia Bawah terbuka dan tertutup, cahaya gelap meletus. Kabut dunia bawah mengelilingi seluruh tubuhnya. Rumor mengatakan bahwa keberadaan yang tak tertandingi di zaman kuno, abadi, dan misterius jatuh. Itu meninggalkan proyeksi surgawi, mengukirnya pada artefak magis sebelumnya untuk direproduksi di masa depan. Nenek moyang kuno Demonic Sunflower Garden berkata perlahan. Yang disebut proyeksi surgawi adalah perwujudan dari hati nurani surgawi. Seseorang menambahkan, apa? Semua orang terkesiap. Mereka semua terkejut. Wanita muda ini benar-benar memiliki hal semacam ini padanya. Tidak heran dia bisa memandang rendah semua orang. Dia meminjam kekuatan tanda dao abadi. Kamu datang dari kedalaman tak berpenghuni yang luas. Wakil Tuan Negara Surgawi berbicara.
Tubuhnya tidak jelas. Dia berdiri, membawa pertumpahan darah yang besar. Ye Qingxian tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Biarkan aku mencobanya. Mari kita lihat apakah itu benar-benar proyeksi surgawi Dao abadi. Wakil Tuan Negara Surgawi memegang pedang darah di tangannya. Dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Pada saat ini, kota surga bergetar, seolah-olah neraka yang tak berujung dilepaskan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh lemah ke tanah. Semua orang menggigil dalam hati, merasa sulit untuk menahan niat membunuh ini. Bahkan beberapa master sekte merasa menahan rasa takut. Mereka kemudian bergegas mundur untuk mundur. Tidak ada yang mau tinggal sedekat itu dengan kepala organisasi pembunuh. Dia menghilang. Hanya ada gunung mayat dan lautan darah. Niat membunuh mengerikan yang tak berujung melonjak, dan kemudian surga yang mencari cahaya berdarah meletus. Hong! Pedang darah merobek udara, tiba-tiba meretas ke depan. Simbol meletus. Sosok kabur bersinar dalam kehampaan, secara bertahap muncul lebih jelas. Sosok kabur duduk dengan punggung menghadap semua orang, sosok yang melepaskan energi abadi. Sial! Pedang darah itu hancur berantakan. Tubuh wakil Tuan Negara Surgawi segera terekspos. Dia terhuyung mundur dan menunjukkan ekspresi terkejut. Selalu ada legenda bahwa ada dua proyeksi surgawi Dao abadi. Aku benar-benar beruntung melihat salah satu diagram ukiran, katanya pada dirinya sendiri. Dia ingin mundur, tidak lagi mengambil tindakan lagi. Serangan ini dihentikan oleh proyeksi surgawi Dao abadi. Itu juga membuat Ye Qingxian menerima beberapa kerusakan. Tubuhnya bergetar ringan, tetapi segera setelah itu, dia menstabilkan dirinya lagi. Setelah ini, semua orang menjadi tenang. Bahkan para master sekte besar pun tercengang. Dua proyeksi surgawi keduanya berada di kedalaman wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Orang-orang di masa lalu telah melihat mereka sebelumnya. Guru Heaven Mending Sekte berbicara. Telapak tangan Ye Qingxian bersinar. Perisai sederhana dan tanpa hiasan muncul, menyingkirkan proyeksi surgawi itu. Sosok yang tidak jelas duduk di perisai itu, melepaskan aura Dao abadi. Apakah ini artefak magis kuno itu? Semua orang menatapnya. Mereka menyebutnya perisai, tapi lebih baik menyebutnya sebagai bel yang digiling. Aku bilang aku akan membawanya pergi, dan aku ingin penjelasan. Apakah klan surgawimu akan menyetujui permintaanku atau tidak? Ye Qingxian berbicara. Klan surgawi menjadi sunyi. Wanita muda ini datang dari kedalaman daerah tak berpenghuni. Tempat itu terlalu misterius. Dia tidak baik untuk memprovokasi. Celestial tua, aku datang. Apakah kamu bahkan tidak akan bertemu denganku? Ye Qingxian berbicara. Sebuah desahan terdengar. Celestial tua muncul dan berkata, kamu bisa membawa orang itu pergi. Namun, Ye Qingxian tidak pergi, terus berdiri di sana. Apakah kamu memiliki beberapa hal lain? Proyeksi surgawi Dao abadi benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Kata Celestial tua. Dia selaras dengan langit dan bumi, seolah-olah dia mewujudkan Dao. Kontrak aliansi kuno, apakah kamu masih mengingatnya? Ye Qingxian berbicara. Aku ingat. Surgawi tua mengangguk. Banyak orang bingung. Hanya master sekte paling kuno yang tersentak. Mereka semua sangat terkejut saat mereka menatap Ye Qingxian. Di masa lalu, 6 celestial besar memasuki wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas, tetapi pada akhirnya, hanya satu celestial tua yang kembali hidup-hidup. Mungkinkah itu kontrak yang terbentuk sejak saat itu? Atau untuk mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang berpartisipasi, menetapkan sumpah perjanjian ini di era kuno. Semua orang menatap ke tengah panggung, semuanya ingin tahu. Kontrak aliansi kuno. Hanya nama ini saja yang membuat hati orang lain bergetar. Kata-kata ini membawa aura masa lalu yang berat. Kontrak macam apa ini sebenarnya? Semua orang merasa bahwa seharusnya ada semacam rahasia besar yang tersembunyi di sini yang, setelah terungkap, kemungkinan besar akan mengejutkan dunia. 6 celestial yang hebat, dikenal sebagai legenda abadi. Jika pada akhirnya, aku adalah satu-satunya yang kembali hidup-hidup, jadi bagaimana aku bisa melupakannya?
Celestial tua berkata pada dirinya sendiri dengan suara sedih. Semua orang menggigil. Apa yang disebut kontrak aliansi kuno dibentuk selama periode itu. Itu pasti ada hubungannya dengan 6 celestial besar, kejayaan mereka sebelumnya. Belum lama ini, seseorang telah mengirimimu surat, tetapi tidak ada jawaban, jadi aku datang ke sini sendiri untuk mengunjungimu, kata Ye Qingxian. Pakaian putih saljunya berkibar-kibar, murni seperti makhluk abadi. Pada saat itu, saya belum pulih dan hampir meninggal dalam meditasi, jawab surgawi tua. Kamu seharusnya sudah tahu tujuanku datang, yaitu agar kamu memenuhi kewajibanmu pada kontrak aliansi kuno. Sudah waktunya untuk kontribusi, kata Ye Qingxian. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, tetapi terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Sumpah macam apa ini? Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir ketika Celestial lama akan pergi dari dunia ini, itu masih harus dihormati. Bahkan Old Celestial sendiri tercengang. Kemudian, dengan tatapan yang sangat terkejut, dia berkata, itu muncul lagi. Aku akan dimusnahkan dari daftar orang yang masih hidup, namun hari ketika aku harus memenuhi sumpah masih datang. Para dewa yang hadir semuanya sangat gugup. Masing-masing dari mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak ada pihak yang membocorkan informasi apapun, tidak mau berbicara terlalu banyak. Hanya Dewa Sekte Surga Mending, Qin Changsheng, Dewa Dunia Bawah, leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis dan beberapa lainnya yang tampaknya memahami sesuatu. Mereka jelas mendengar tentang ini sebelumnya dan mengetahui beberapa detail. Apakah kamu tidak mau pergi? Ye Qingxian bertanya. Saya bersedia. Di luar dugaan, jawaban dari langit tua terdengar nyaring dan memekakkan telinga seperti hantaman logam. Itu sangat lugas dan tegas. Nenek moyang kuno, apa yang sebenarnya terjadi? Dewa Surgawi Kituo bertanya dengan hati-hati. Dia penuh kebingungan di dalam hati dan ingin memahami apa yang terjadi. Jika ada hari di mana kamu bisa membuat klan surgawiku menjadi klan kaisar dari 3.000 provinsi lagi, maka kamu akan memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Kata Celestial tua, matanya sangat dalam dan tak terduga saat dia melihat ke cakrawala, seolah-olah itu bisa menembus ke tempat kuno ke tempat tertentu. Apa? Semua orang tersentak, punggung mereka berkeringat dingin. Sumpah macam apa ini? Itu terlalu menakutkan dan aneh. Aliran abadi menuju ke timur, umur panjang berakhir, elit dunia menurun. Masyarakat fana di 100 dunia, para jenius surgawi musnah, dengan matahari terbenam datang sisa darah. Kapan kita menuju? Celestial tua berkata dengan lembut, membawa kesedihan tanpa akhir dengan suaranya. Dia punya perasaan bahwa dia berada di ujung jalan. Leluhur tua, dewa klan surgawi berteriak keras. Mereka semua ingin menghentikannya, tidak ingin dia memenuhi kewajibannya terhadap apa yang disebut kontrak aliansi. Mereka semua merasa lebih ketakutan. Ye Qingxian sangat tenang, tidak banyak bicara. Namun, ketika semua orang memandangnya, mata mereka jelas berbeda, merasa bahwa wanita ini semakin menakutkan dan misterius, datang dari daerah tak berpenghuni untuk mengirim pesan ke surga lama. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat Si Hao, mereka juga merasa terkejut. Pemuda ini kemungkinan besar benar-benar akan diselamatkan. Setiap orang harus mempertimbangkan kembali jika mereka masih ingin membunuhnya. Kontrak aliansi kuno itu bermartabat dan suci. Karena sudah lama ditetapkan, saya yakin Anda tidak akan menolak. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Mari kita bicara tentang dia sekarang. Dia dipermalukan oleh klan surgawi Anda tanpa alasan, jadi saya butuh penjelasan apapun yang terjadi. Ye Qingxian berbicara, menunjuk ke arah Si Hao. Apa lagi yang ingin dikatakan? Bawa saja dia pergi. Proyeksi surgawi Dao abadi tidak benar-benar tak terduga. Itu bukan kekuatanmu, jadi tidak mungkin bagimu untuk tidak terkalahkan. Kata Celestial tua. Hal-hal sudah pada titik ini. Tidak peduli apa, klan Anda harus menawarkan sedikit kompensasi, bukan? Ye Qingxian berbicara. Matanya yang besar berputar dengan cahaya warna-warni dan bersinar cemerlang saat dia berkata, aku mendengar klanmu memiliki melodi abadi.
Bagaimana kalau Anda meminjamkannya kepada saya selama beberapa tahun? Mustahil. The Old Celestial langsung menolak. Jika Anda berbicara tentang kompensasi, saya yakin itu sudah cukup. Dia telah memahami batu Flying Immortal selama beberapa hari dan sudah tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dewa Surgawi Kituo tepat waktu angkat bicara. Tapi bukan aku yang memahaminya selama berhari-hari, gumam Ye Qingxian. Kemudian, seolah-olah dia secara tidak sengaja membocorkan niatnya, dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Semua orang terkejut. Dia adalah orang yang pikirannya tertuju pada batu Flying Immortal. Ketika klan surgawi menatapnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai kompensasi, kamu dapat memahaminya selama 10 hari, dan kemudian segera pergi. Celestial tua dengan tegas berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ye Qingxian mengangguk. Kontrak aliansi kuno, kita hanya tahu sedikit tentang itu, tapi itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Sementara itu, anak ini adalah seseorang yang ingin kita tangkap, jadi dia tidak bisa pergi seperti ini, kata Underworld Lord. Apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan? Ye Qingxian berbalik, menutupi tubuhnya dengan cahaya kabur. Ini adalah 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi dan bukan wilayah tak berpenghuni yang luas, kata Tuan Dunia Bawah. Saya merasa seperti di masa depan, Anda juga harus memenuhi kontrak aliansi kuno, kata Ye Qingxian. Mustahil. Kami tidak pernah menyetujui kontrak apapun. Tuan Dunia Bawah dengan tenang berkata. Kaisar Perang juga tidak pernah pergi ke tempat itu, tetapi ketika saya bertemu dengannya belum lama ini, dia juga menyetujui kontrak aliansi kuno, kata Ye Qingxian. Semua orang di dalam ekspresi istana besar menjadi kaku. Napas mereka menjadi tergesa-gesa. Kontrak macam apa ini? Itu benar-benar membuat Kaisar Perang kuno dan kuat dan surgawi tua bertindak seperti ini. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu harus melindunginya? Tuan Taman Bunga Matahari Iblis bertanya. Matahari hitam mengelilinginya, api hitam melonjak, membuatnya terlihat kuat dan menakutkan hingga ekstrim. Itu karena aku sebelumnya pernah bertemu seseorang yang menyuruhku untuk mengulurkan tangan. Juga, dia bisa memakai baju besi yang compang camping itu, jadi dia layak untuk aku ambil tindakan, jawab Ye Qingxian. Biarkan dia pergi. Dia ditangkap oleh klan surgawi saya. The Old Celestial berbicara, segera berdiri, tidak membiarkan masalah ini berlanjut lebih jauh. Ketika beberapa master sekte paling kuat mendengar ini, mereka semua menjadi diam, tidak menentangnya. Itu karena ini adalah kota surga. Lupakan Celestial lama yang kuat dan merepotkan, masih ada formasi kacau besar yang dibuat oleh 6 Celestial agung. Itu sangat menakutkan. Segera siapkan formasi transportasi yang hebat, jenis yang dapat melintasi provinsi, kata Ye Qingxian, memutuskan untuk segera mengirim Si Hao keluar. Apakah kamu tidak ingin mempelajari melodi abadi? Dewa Surgawi Kituo berkata, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Semakin lama mereka tinggal, semakin banyak peluang yang akan ada. Dia sudah selesai memahaminya, jadi apa yang tersisa sudah cukup jika aku mengerti untuknya. Ye Qingxian terkikik saat dia berbicara. Semua orang menjadi terdiam, merasa bahwa kulitnya sangat tebal. Tidak heran Celestial tua setuju nanti. Itu ternyata memuaskan keinginannya sendiri. Pusat kota surga. Formasi transportasi besar yang kuno dan ada sejak masa lalu yang jauh beristirahat di sini. Si Hao berdiri di depan altar, membalikkan tubuhnya. Ketika dia melihat Ye Qingxian, ekspresinya agak rumit. Ye Qingxian tersenyum. Pakaian saljunya lebih cerah dari salju, gayanya tak tertandingi. Justru kedatangannya yang mengubah nasib Si Hao, menyelamatkannya. Si Hao membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, jadilah pelayan perangku, bagaimana? Ye Qingxian mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia semua tersenyum, dan mata hitamnya yang seperti kristal berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Semua kata-kata terima kasih Si Hao segera ditelan kembali, dan garis-garis gelap muncul di dahinya. Apa?
Kamu tidak mau menjadi adik kecilku. Ye Qingxian terkikik. Kau tidak ikut dengan kami. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Kong Qiuji meremas ke atas altar, mengaitkan bahunya ke bahu si Hao. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Qingxian dan berkata, saya ingin masuk dalam kontrak aliansi kuno ini. Bisakah saya menandatangani sekarang? Seseorang sepertimu, pergi berkultivasi selama 1.000.000 tahun lagi. Ye Qingxian melambaikan lengan baju putih saljunya, mengirimnya terbang keluar. Terima kasih, senior. Si Hao membungkuk dalam-dalam ke peakok Divine Lord, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Dewa Surgawi merak mengangguk. Kong Qiuji ingin datang, tapi dia dihentikan. Apakah kamu tidak pergi? Si Hao bertanya pada Ye Qingxian, merasa khawatir padanya. Lagi pula, para penguasa sekte itu bukan orang yang baik hati. Jika mereka benar-benar ingin membuat segalanya menjadi sulit, maka apapun bisa terjadi. Saya ingin memahami melodi abadi dan bersembunyi dari keberadaan menakutkan di dalam sini, kata Ye Qingxian. Kamu memiliki harta karun tertinggi yang kacau, jadi musuh seperti apa yang perlu kamu sembunyikan? Si Hao terkejut. Saat itu, ketika dia memiliki pagoda kecil bersamanya, dia dapat melakukan perjalanan tanpa halangan ke seluruh dunia, pergi kemanapun dia mau. Proyeksi surgawi Dao abadi benar-benar bukan kekuatanku sendiri. Ye Qingxian menunjuk ke arah dunia luar dan berkata, ada orang di sana yang mengejarku selama ini, ingin menggunakan perisai kunoku untuk memperbaiki loncengnya yang busuk. Si Hao terkejut. Dia memikirkan lonceng abadi yang sebelumnya muncul di alam bawah. Itu telah muncul di kota surga belum lama ini. Perisai kunomu, apakah itu terkait dengan lonceng itu? Dia bertanya. Milikku adalah jiwa lonceng, sedangkan miliknya adalah mayat lonceng. Ye Qingxian merasa bahwa itu di bawah martabatnya dan mulai menyemburkan omong kosong lagi, mengatakan bagaimana dia akan mengalahkan orang itu. Kamu tidak akan dalam bahaya, kan? Si Hao bertanya. Ini benar-benar tidak terlalu buruk. Dengan celestial tua di sini, serta kaisar perang di luar, itu sudah cukup. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin harus lari dan kehilangan muka. Kalau tidak, siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Kata Ye Qingxian. Apakah benar-benar tidak mungkin bagimu untuk tidak menembak mulutmu? Si Hao tidak bisa menanganinya. Maksud kamu apa? Apakah saya seseorang yang suka menembak mulut saya? Dia langsung melemparkan si Hao ke altar, dan dengan lambaian lengan bajunya, menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, si Hao merasa seolah-olah dia telah mendapatkan simbol surgawi ekstra di dadanya. Itu sangat misterius dan memiliki aura aneh seperti kekacauan utama. Sementara itu, dia mendengar suara Ye Qingxian juga, setelah diangkut keluar, segera gunakan simbol penghancur dunia, ini, atau itu akan berbahaya. Si Hao menggigil dalam hati. Dia menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, formasi besar bersinar, dengan cepat membentuk lorong yang gemerlap, tidak diketahui kemana arahnya. Lusinan provinsi keluar, provinsi mendalam ungu. Surgawi tua diam-diam memberitahu Ye Qingxian. Baik. Dia mengangguk, menyatakan persetujuannya. Si Hao memasuki lorong. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat banyak ekspresi orang yang membawa niat membunuh, penyesalan, serta yang sangat prihatin, misalnya, Kong Qiuji. Lain kali kamu menemui masalah, katakan saja namaku. Ye Qingxian berbicara, membuat sekelompok orang terdiam. Hanya celestial tua yang tidak berdaya mengerutkan kening. Yun Si muncul. Dia membuka mulutnya. Sambil berdiri di kejauhan, dia berkata dengan lembut, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Si Hao menyapu semua orang. Pada akhirnya, dia melihat keberadaan paling kuat dari klan surgawi. Kemudian, dia tidak berbalik lagi saat dia menuju ke kejauhan. Pada saat ini, tubuh para dewa surgawi yang agung menjadi dingin, dan bahkan surgawi tua mengerutkan kening, merasa sedikit menyesal. Dengan membiarkan pemuda ini pergi, apakah akan ada bencana di masa depan? Lorong kosong ditutup. Kabut tipis menghilang. Si Hao mendengarkan saran Ye Qingxian, jadi dia segera menggunakan simbol penghancur ranah, mengaktifkannya.
Kabut cahaya yang pekat menyelimuti udara. Simbol surgawi ini melepaskan cahaya yang gemerlap, dan kemudian dengan keras merobek lorong, mengubah arah. Sementara itu, Si Hao terguncang dalam hati. Dia melihat tangan hitam besar muncul di belakangnya, penguasa Taman Bunga Matahari Iblis. Terlepas dari ini, pancaran berwarna darah meletus. Wakil Tuan Negara Surgawi tiba-tiba muncul di lorong untuk menangkapnya. Tangan putih salju besar lainnya muncul yang membawa kabut dunia bawah surgawi. Itu tepatnya Tuan Dunia Bawah. Namun, dia dihentikan oleh Peacock Divine Lord, menyebabkan dia menjadi beberapa langkah lebih lambat. Seperti yang diharapkan, Master Sekte paling kuat diam-diam mengambil tindakan, menggunakan tubuh spiritual mereka untuk menghancurkan kekosongan dan memasuki lorong itu untuk menangkap Si Hao. Sampai-sampai Si Hao bahkan melihat Dewa Surgawi Kituo dan beberapa lainnya, serta pelindung Dao Klan ini. Namun, tidak perlu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Simbol penghancur alam merobek ruang, mendistorsi lorong, membawanya pergi dari tempat ini dengan cepat. Kali ini, ia terus mengubah arah dan koordinat. Dalam sekejap, dia menghilang, membebaskan dirinya dari semua orang. Di belakang, sekelompok orang memiliki ekspresi suram. Simbol penghancur alam sangat kompleks, cukup untuk menembus ribuan dunia, mustahil untuk dihentikan. Tidak ada cara untuk merebut koordinatnya juga. Si Hao, dengan demikian, pergi. Film pun berakhir.